yang saya hormati, syukur alhamdulillah, terima kasih kepada pengurus Lontara yang telah menunjuk saya untuk mengisi kegiatan Lontara malam ini. Walaupun sifatnya sangat mendadak, tapi saya berusaha untuk tampil semampu saya. Adapun materi yang diberikan kepada saya adalah bagaimana cara membuat buku pedoman guru dengan mudah. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas cara membuat buku pedoman guru dan apa saja yang kita butuhkan untuk penyusunan buku pedoman guru tersebut. Jadi sebelumnya saya menjelaskan dulu sedikit tentang dasar untuk membuat buku pedoman guru, yaitu rencana kerja tahunan. Jadi sebelum kita menyusun buku pedoman guru, kita perlu memiliki rencana kerja tahunan. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu buku pedoman guru. Jadi buku pedoman guru adalah buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan yang di dalamnya berisi antara lain rencana kerja pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan rencana pengembangan profesi bagi guru. Ini sesuai dengan buku 4. Kemudian untuk tahap awal, seperti yang saya katakan tadi, adalah kita harus mengisi dulu rencana kerja tahunan. Nah, untuk rencana kerja tahunan, ini adalah merupakan bagian dari sasaran kerja pegawai untuk yang PNS, atau biasa kita sebut dengan SKP. Nah, pertama-tama kita isi SKP untuk formulir sasaran kerja PNS. Terdiri dari apa saja yang kita peroleh, yang kita akan peroleh selama 1 tahun itu. Misalnya apakah kita memperoleh pendidikan, melakukan pendidikan, prajabatan untuk guru baru, dan lain-lain. Kemudian yang bagian 2 adalah bagaimana kegiatan pembelajaran atau pembimbingan bagi guru kita dan guru TIK. Nah, di sini sekaligus ada nilainya. Nah, untuk bagian kedua ini nilai tentu berdasarkan pada golongan guru tersebut. Jadi semuanya kita rencanakan, mulai dari rencana pelaksanaan pembelajaran bagi guru mata pelajaran, rencana pembimbingan bagi guru BK dan guru bimbingan TIK, kemudian rencana menjadi kepala laboratorium pembimbing, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah yang bagian 3. Bagian 3 adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kalau kita merencanakan selama 1 tahun itu, yaitu Januari hingga 31 Desember tahun berjalan, akan mengikuti diklat fungsional yang lamanya 960 jam, maka kita masukkan di sini nilainya 1 dan seterusnya. Jadi apapun yang akan kita rencanakan, kita merencanakan semua di rencana kerja tahunan. Dan demikian pula karya-karya yang akan kita buat. Jadi semuanya harus terdata. Selanjutnya yang bagian 4 adalah unsur penunjang, juga direncanakan. Nah, itu mungkin sekilas untuk penyusunan rencana kerja tahunan. Berikut kita kembali ke buku pedoman guru. Setelah kita membuat rencana kerja tahunan, RKT, maka kita melangkah ke pembuatan buku pedoman guru. Buku pedoman guru terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal. Untuk bagian awal terdiri dari halaman judul, identitas guru, dan tahun kerja dari rencana kerja tersebut. Jadi misalnya untuk sekarang tahun 2021. Kemudian lembaran persetujuan dari atasan, kemudian kata pengantar, daftar isi
daftar lampiran. Selanjutnya bagian isi terdiri pengembangan pembelajaran peserta didik dan rencana pengembangan profesi bagi guru. Berikutnya adalah penjelasan ringkasan target-target yang diharapkan yang dapat dicapai. Dan terakhir penutup. Kemudian bagian penunjang, ini terdiri dari lampiran yang menunjang rencana kerja tahunan. Jadi di sini bisa kita masukkan RPP, skenario, kegiatan, silabus, dan lain-lain. Jadi semua yang berkaitan dengan isi dari buku guru yang kita susun. Tidak terganggu suara saya? Selanjutnya adalah ya, jadi ini adalah contoh halaman pengesahan. Berikut adalah contoh data guru, kemudian contoh surat pernyataan aslian, kemudian kata pengantar, daftar isi. Nah, selanjutnya untuk isi, seperti yang saya katakan tadi, terdiri dari pendahuluan, bab 2-nya adalah rincian kerja, rincian rencana kerja dan target yang akan dicapai, bab 3 penutup, kemudian lampiran-lampiran. Halo Pak Heril? Halo? Ya, lanjut Bu. Bagaimana suara saya? Oh, Jelas, bisa, bagus, saya kira. Oh iya, makasih. Saya lanjut. Bagian pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, dan target yang akan dicapai. Selanjutnya adalah bab 2. Rincian rencana kerja dan target yang akan dicapai terdiri dari ringkasan target yang diharapkan, rencana kegiatan bulanan, ringkasan rencana kegiatan dan target kegiatan, dan rincian rencana kerja dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun berjalan. Ya, untuk ringkasan target ini contoh, ini hanya contoh saja. Misalnya untuk, dari ini terbagi atas 4 kompetensi untuk guru, yaitu pedagogik, kemudian sosial, kepribadian, dan profesional. Nah, sekarang untuk kegiatan pedagogik, sebagai contoh adalah antara lain merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran. Ini semua berkaitan dengan peserta didik. Nah, apa target yang diharapkan dalam hal merencanakan pembelajaran? Tentu merancang pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan pengembangan potensi peserta didik. Nah, pada saat melaksanakan pembelajaran, targetnya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, serta menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Kemudian untuk mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, targetnya merancang penilaian serta melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, dan seterusnya. Nah, ini diperoleh dari buku 2 tentang pedoman penilaian kinerja guru, yaitu terdiri dari untuk guru mata pelajaran dan guru kelas, ada 14 item, yaitu untuk pedagogik sebanyak 7 kompetensi, untuk kepribadian 3 kompetensi, sosial 2 kompetensi, dan
profesional 2 kompetensi. Sementara untuk guru BK ada 17 kompetensi yang harus dicapai. Nah, berikut rencana kegiatan bulanan. Apa yang akan kita masukkan pada rencana kegiatan bulanan? Yaitu sama seperti tadi, ini contoh rincian rencana kerja bulanan. Merencanakan pembelajaran. Target yang akan dicapai sama yang tadi, merancang pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Nah, bagaimana deskripsi kegiatannya? Nah, misalnya merencanakan pembelajaran dengan tetap memperhatikan karakteristik peserta didik, pengembangan kurikulum, dan potensi peserta didik. Nah, ini dilaksanakan kapan? Nah, ini misalnya dilaksanakan pada minggu pertama Januari. Nah, ini untuk kegiatan Januari. Jadi hasil yang diharapkan misalnya ada program semester, ada RPP, ada kemudian melaksanakan pembelajaran. Misalnya ada daftar hadir, ada daftar nilai, ada jurnal kemajuan belajar, dan seterusnya. Ini baru untuk 1 bulan. Selanjutnya adalah ringkasan rencana kegiatan dan target kegiatan. Misalnya untuk kegiatan pembelajaran, kita akan melaksanakan pengembangan kurikulum, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, menilai, dan menganalisis hasil belajar peserta didik, menganalisis dan mengembangkan model pembelajaran, menulis kegiatan pembelajaran. Target yang akan dicapai, ya tentu kalau ini peningkatan hasil belajar, meningkatkan hasil ujian, meningkatkan mutu pembelajaran misalnya. Kemudian untuk kegiatan pengembangan diri, misalnya kita merencanakan mengikuti pelatihan dengan jumlah jam antara 81 sampai 180 jam minimal 1 kali. Jadwal disesuaikan. Kemudian yang lamanya antara 30 sampai 80 jam minimal misalnya 5 kali dan seterusnya. Selanjutnya penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan adalah mencakup keseluruhan target-target yang telah dicapai, yang direncanakan untuk dicapai selama 1 tahun, yaitu Januari hingga 31 Desember tahun berjalan. Kemudian saran, ya ini adalah saran kita terhadap penentu kebijakan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk sementara tentang pedoman buku guru. Selanjutnya kita akan gali lebih dalam lagi dengan kegiatan diskusi-diskusi kita. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah tadi pemaparan dari narasumber kita, Ibu Haryani, yang telah memaparkan bagaimana cara membuat buku pedoman guru. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand dan bisa juga menuliskan di kolom chat untuk berinteraksi langsung dengan Ibu narasumber kita. Silakan Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan, ada yang kurang jelas dari pemaparan tadi, untuk contoh
buku pedoman guru nanti kita share di Bapak Ibu ya. Kalau buku pedoman guru itu menggunakan dua dasar buku, yaitu 2 dan buku 4. Buku 2 tentang pedoman guru dan buku 4 mengenai pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kredit kita dalam penyusunan buku. Ibu Marlina, silahkan bertanya langsung. Saya sudah Ya, aktifkan mic-nya. ya, baik. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Ibu. Ya, Bu. Ya, terkait SKP, Bu. Tadi dalam pemaparan Ibu di awal merupakan rencana kegiatan tahunan yang harus kita susun ya, Bu ya. Nah, dalam SKP itu kan nanti menjadi acuan kita dalam pembuatan dupak ya, Bu ya, saat kita pengajuan naik pangkat. Nah, apakah Bu ada kriteria baku untuk penilaian setiap aspek yang kita sampaikan di dalam SKP atau dupak itu, Bu? Kalau bisa mohon bisa itu kriteria penilaian. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Ibu Marlina bentuk baku dari RKT atau dari apa? Dari SKP itu kan itu ya, Bu ya, ada item-item penilaian ya, Bu ya, kegiatan yang kita lakukan ya. Iya, betul. Nah, itu kan nanti menjadi item kita dalam pengisian di dupak ya, Bu. Ya, betul. Nah, apakah ada Bu kriteria baku dalam mengisi penilaian itu, misalkan seperti misalkan dalam persiapan pembelajaran itu kan kita ada ada pembukaan dari persiapan sampai ke penilaian lah, itu kan ada item-itemnya tuh, Bu. Nah, apakah standar penilaiannya itu baku, Bu, secara nasional atau itu ditentukan oleh instansi masing-masing, Bu? Karena terus terang saya masih rada-rada abu-abu ya, Bu, terkait dengan ini ketika saya mau membuat dupak yang ternyata ada korelasinya di dalam SKP itu, Bu. Gitu. Ya itu aja sih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih Ibu Marlina. Sebenarnya bagaimana kuasnya atau mutu, kemudian waktu penyelesaian dari pekerjaan yang kita sudah targetkan tadi. Jadi sebagai contoh misalnya saya ambil merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Untuk melaksanakan dan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu ya seperti tadi yang dikatakan misalnya RPP. Apakah RPP yang kita buat itu sudah benar? Apakah yang kita laksanakan dalam pembelajarannya sudah tepat? Apakah pada saat kita melaksanakan penilaian sudah sesuai? Jangan sampai antara tujuan pembelajaran dengan teksnya tidak sesuai. Ataukah soal-soal yang kita berikan mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi keadaan sekarang. Itu semua sebenarnya ada pada saat kriterianya ada pada saat kita melakukan dinilai oleh atasan pada saat PKG, penilaian kinerja guru. Jadi pada saat penyusunan rencana kerja tahunan, itu sudah tidak diperhatikan lagi karena semuanya sudah final di PKG. Jadi nanti atasan hanya melihat bagaimana kualitasnya saja, mutunya, apakah dalam bentuk persen, apakah 100% ataukah apakah baik ataukah amat baik. Jadi seperti itu saja. Jadi sebenarnya ada juga biar bagaimana tetap ada subjektivitasnya, ada atasan yang tidak mau repot
Ya, kasih saja tinggi-tinggi. Ada juga atasan yang teliti sekali, tetap lihat item demi item. Begitu. Jadi untuk yang berkaitan dengan pembelajaran, pembimbingan, dan tugas tertentu itu dinilai di PKG. Sementara yang lainnya seperti pengembangan keprofesian berkelanjutan, nah ini yang tergantung laporannya. Jadi misalnya kita mengikuti kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan misalnya 30 sampai 80 jam. Tentu di sini kita harus melampirkan surat tugas, laporan deskripsi hasil pelatihan dan sertifikat. Nah, nanti atasan akan melihat dari dokumen-dokumen yang kita lampirkan, apakah dokumen tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan secara global, secara umum di buku pedoman, ataukah tidak. Itu juga kadang sifatnya seperti yang saya katakan tadi, terkadang subjektif, tergantung perasaan juga, karena susah dalam ini, karena terkadang ada saat tertentu moodnya bagus, kadang ada juga saat-saat tapi ada juga yang artinya punya pedoman, memegang pedoman. Kemudian untuk yang seperti karya tulis, mungkin atasan lebih tahu anggota, seperti ini Bu, hebat. Kemudian buku pedoman guru, ini ada bagian juga dengan guru dalam SKP itu nilai ada sebesar 1,5. Nah, cara menilainya apakah buku pedoman guru yang kita susun itu sudah sesuai kriteria? Nah, itu dilihat tadi yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kriteria-kriteria dalam menyusun buku pedoman guru tadi ada apakah terpenuhi semua. Nah, kalau sudah terpenuhi semua, ya lihat lagi apakah waktu penyelesaiannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau memang semua sudah sesuai, ya nilainya 100, atau tidak kurang dari 100%. Seperti itu mungkin Bu Marlina jawaban saya. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa melengkapi, ya tidak apa-apa. Kita di sini sering saja, hanya kebetulan saja saat ini ya, menjadi pematerinya. Sebenarnya tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu pendengar lebih tahu dari saya. Itu mungkin sedikit dari saya, Pak Hairi. Saya silakan kembali ke Pak Moderator, Pak Host. Silakan Pak Hairi. Ibu bisa coba ditampilkan sekilas filenya yang pedoman guru yang kita share ke saya tadi sebagai gambaran ke teman-teman, buku pedoman guru yang kita buat. Karena dari penjelasan Ibu tadi sekilas itu masih meraba-raba teman-teman di sini. Kita tampilkan yang file Word yang tadi sekilas saja, Bu. Ya. Kak, sharing dulu. Silakan, Bu.
Ya sudah muncul. Kelihatan. Kelihatan. Ya. Ini adalah contoh buku di tahun kita total masukkan. Kemudian ada halaman pengesahan. Yang mengesahkan itu adalah pimpinan kita, atasan di instansi. Kemudian ada identitas guru, kemudian surat pernyataan keaslian. Nah, ini keaslian ini boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak, ini hanya tambahan saja karena biasa diminta plagiat. Kemudian kata pengantar. Kata pengantar, daftar isi. Nah, inilah isi yang diperlukan dalam pembuatan buku pedoman guru. Ada halaman judul, halaman pengesahan, identitas, halaman pernyataan keaslian, kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar lampiran. Di pendahuluan ada latar belakang, tujuan, manfaat, target yang akan dicapai. Kemudian untuk rincian rencana kerja ini dilaksanakan selama 1 tahun. Jadi ada rincian mulai dari bulan Januari, bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember. Jadi ini diperinci bulan demi bulan. Selanjutnya ada ringkasan rencana kegiatan dan target kegiatan yang akan kita capai selama 1 tahun berjalan. Ya, seperti itu. Kemudian lampirannya ini sesuai kebutuhan saja. Ya, pendahuluannya terdiri dari latar belakang. Latar belakang itu menggambarkan apa manfaat dari buku pedoman guru yang kita susun. Kemudian apa yang melatar belakang kita perlu menyusun buku pedoman guru. Selanjutnya apa tujuan dari buku pedoman guru, berikut dari buku pedoman guru yang kita susun, kemudian apa target yang akan dicapai setelah kita menyusun buku pedoman guru. Buku pedoman guru itu idealnya itu disusun di bulan Januari. Jadi semua perencanaan-perencanaan dimasukkan. Berikut adalah rincian rencana kerja. Jadi tadi saya sudah memperlihatkan kutipan ringkasan target yang diharapkan untuk pedagogik. Nah, tadi. Nah, ada lagi kepribadian. Jadi kepribadian ada 2, kemudian ada 3, kemudian sosial ada 2, dan profesional ada 2. Jadi seluruhnya ada 14 item. Berikut untuk rencana kegiatan bulanan. Nah, ini khusus untuk bulan Januari. Jadi mulai dari merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi. Ini semua diambil dari mana? Nah, ini diambil dari buku 2, yaitu PKG. Jadi ini sama PKG, penilaian kinerja guru. Jadi diambil dari buku 2. Untuk pedagogik sampai melaksanakan tindak lanjut. Nah, untuk bertindak agama, hukum sosial ini sudah masuk di kompetensi kepribadian. Kemudian untuk meningkatkan penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan, mendukung mata pelajaran yang diampu serta mengembangkan keprofesian berkelanjutan. Ini sudah masuk di yang keempat, yaitu kompetensi profesional. Nah, itu untuk jadi tidak semua harus ditandai di sini. Jadi mungkin ada yang kosong.
Mungkin ada yang tidak diisi di KAIS, ada yang di KAIS. Seperti ini banyak bertindak sesuai dengan norma agama. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi seluruhnya diisi. Sementara yang ini yang di atas menganalisis hasil pembelajarannya mungkin tidak setiap minggu. Nah, mungkin di pertemuan terakhir di bulan itu. Mungkin yang setiap sekali sebulan. Jadi sesuai kondisi real yang kita lakukan di lapangan. Dan untuk bulan Februari, jadi lagi ada, jadi boleh sama Januari, Februari, Maret, Desember boleh juga. Jadi sesuai dengan waktu-waktu yang sesuai yang kita lakukan dalam keseharian kita pada saat kita melaksanakan kegiatan di sekolah. Jadi ini adalah Mei sampai Desember. Itu saya ambil contoh untuk Desember. November. Hanya untuk Desember. Merencanakan pembelajaran, di sini sudah tidak ada merencanakan pembelajaran, karena merencanakan pembelajaran itu kita laksanakan di awal, di bulan Januari dan di bulan Juni atau Juli. Kemudian melaksanakan pembelajaran, mungkin di Desember sudah tidak ada PBM, karena kita sudah melaksanakan evaluasi penilaian akhir semester. Nah, di sini ada mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran. Nah, untuk menyusun alat penilaian dan lain-lain ini ada di minggu pertama di Desember dan seterusnya. Kemudian mungkin menganalisisnya ada di minggu terakhir di Desember. Demikian sampai kegiatan di 31 Desember. Nah, selanjutnya ringkasan rencana kegiatan dan target kegiatan ini sesuai dengan kondisi. Boleh juga tidak dimasukkan semua yang bersifat tidak terlalu penting. Yang penting adalah pokok-pokoknya yang akan kita kerjakan sesuai dengan rencana kerja tahunan. Ini dicantumkan semua di ringkasan rencana kegiatan dan target kegiatan yang akan kita laksanakan selama 1 tahun berjalan. Jadi kalau misalnya untuk tahun 2001. Akhirnya yang dapat saya temukan, silakan, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan narasumber, ya Bu. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, masih ada waktu ini. Ini saya bacakan dulu Bu ya, yang dari kolom chat. Ini apakah buku pedoman guru itu bisa disusun Bu di awal Juli, awal semester, atau harus awal tahun? Saya jawab langsung Pak ya. Di awal tahun, kalau harus di Januari, di awal tahun, karena dia mengikuti SKP. Dan pedoman guru juga harus Januari Desember. Oh, jadi harus itu. Januari Desember ya, mengikut ke SKP. Iya. Kemudian ada ini juga Bu dari kolom chat. Apakah dari buku pedoman guru dicantumkan juga nilai ijazah S1 dan S2-nya? Ya, itu di rencana, di RKT.
di RKT-nya. Selama SKP-nya, itu Bu, belum ya? iya, di RKT, di rencana kerja tahunan. Kan Oh, di jadi buku ini mirip-mirip dengan SKP ya, rencana sasaran kerja pegawai, sama isinya dengan di buku pedoman guru. Itu saya yang di ya copy karena paste. ya, tidak juga di copy paste. Karena tidak semua seperti memperoleh pendidikan itu ya kalau mau copy paste boleh lah. Yang jelas apa yang ada di RKT itulah yang akan kita masukkan pedoman guru. Tetapi tidak mutlak yang ada di RKT saja karena seperti RPP dan lain-lain kan tidak ada di RKT, adanya di membuat rencana pembelajaran, membuat rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Para RKT, SKP, buku guru, dan PKG itu punya kaitan erat, Pak Hairi. Oh iya. Kaitannya. Ini adalah pertanyaan, Bu. Apakah buku kerja guru bisa diajukan untuk kenaikan pangkat? Bukan buku kerja guru, buku pedoman guru. Iya, bisa. Buku pedoman guru itu nilainya adalah 1,5. Mungkin saya bisa kasih layar saya dulu. Nilainya 1,5 untuk kenaikan pangkat. Berarti lebih tinggi nilai 1,5 ya. Kalau PTK kan 4. Ya, PTK 4. Ini bisa dibuat per semester, berarti kita dapat nilai 3. Oh tidak, Pak. Satu periode kenaikan pangkat hanya ada satu buku pedoman guru yang dinilai. Jadi misalnya kita naik pangkat 4 tahun. Nah, buku pedoman gurunya bukan 4, tapi 1 saja. Tidak boleh dibuat. Apalagi bikin 2, tidak boleh. Buku pedoman ember. Tidak boleh 1 semester. Seperti itu, Pak Heri. Halo, Pak Heri. Iya. Ini ada lagi pertanyaan di kolom chat dari Pak Sarwan. Apakah dalam tabel perencanaan kerja tahunan itu yang diurai per bulan juga dimasukkan rencana pengembangan diri yang dilakukan dan kegiatan ekskul? Ya, semua dimasukkan. Ya, seperti tadi yang apakah kelihatan layar saya ini, layar yang pertama tadi? Kelihatan, Bu. Yang ada tulisan targetnya. Ibu Ida, Ibu Ida, suaranya hilang. Kayaknya ada gangguan audio, Pak, di Ibu Ida. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Sepertinya sudah terjawab tadi.
sama Ibu Ida. Apakah buku pedoman guru dinilai tiap tahun atau satu kali penilaian untuk satu kali naik pangkat? Jawabannya tadi Bu Ida, satu kali saja dinilai untuk naik pangkat. Apakah buku guru ini di AK bernilai 4 atau setara dengan PTK? Jadi tadi nilainya 1,5. Sepertinya Ibu Ida masih gangguan audio. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tulis di chat sambil menunggu audio narasumber kita. Mungkin bisa sambil promosikan Pak untuk kegiatan workshop Lontara. Silakan Ibu Ida. Ya, selamat datang Bapak dan Ibu di edisi Lontara ke-58 sambil menunggu narasumber. Sekedar informasi Bapak dan Ibu, kami dari pihak Lontara Learning Online Nusantara akan mengadakan pelatihan workshop yang bersertifikat 32 jam pembelajaran. Untuk mendaftar silahkan ada di room chat ya Bapak Ibu ya. Untuk link pendaftaran silahkan di akses link pendaftarannya. Kemudian untuk pelatihannya sendiri akan dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Maret 2021. Nah, kegiatan ini, workshop Lontara ini akan dilaksanakan selama 5 hari dan beri sertifikat 32 jam pembelajaran. Untuk donasinya sendiri, Bapak dan Ibu cukup menyumbang saja sebesar Rp50.000 akan mendapatkan fasilitas workshop Lontara edisi kedua. Mungkin sudah ada Ibu Ida. Terima kasih Pak Haril. Ibu Ida, Kayaknya tinggal audionya Bu Ida ini. cek sound dulu Bu Ida. Audionya Bu Ida kayaknya belum terkoneksi ya. Coba. Saya masuk dulu ya Pak Heril tadi sambil menunggu Bu Ida. Mungkin Pak Heril bisa hubungi Bu Ida. Ya Bu. Iya. Saya coba hubungi dulu. Bagi para partisipan yang mau bergabung di workshop Lontara edisi kedua pada bulan Maret nanti, tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021, silahkan bergabung atau mendaftar di link yang telah kami berikan. Untuk mendapatkan linknya bisa klik nama saya di kolom partisipan, di kolom panelis, kemudian ada informasi chat untuk link bergabung daftar workshop Lontara, dan juga ada link bergabung di grup info Lontara. Sambil menunggu ya Bapak dan Ibu, silakan juga mengajukan pertanyaan di kolom chat. Kemudian untuk workshopnya ini sendiri sebesar Rp50.000, Bapak dan Ibu akan mendapatkan fasilitas materi tentunya
dan juga e-sertifikat sebesar 32 jam pembelajaran. Ibu Ida, kalau misalnya sudah koneksi audionya bisa tes audio ya Bu ya. Untuk pembayarannya sendiri sudah dimulai ya dari minggu kemarin sampai dengan tanggal 7 Maret. Donasinya sebesar Rp50.000. Sambil menunggu informasi, Bapak dan Ibu juga bisa bergabung di grup Info Lontara kelima atau juga langsung bergabung di grup workshop Lontara setelah melakukan registrasi. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadirnya untuk edisi Lontara ke-58. Bagaimana Pak Heril, sudah? Faktor sinyal kali ya. Ya, sepertinya signalnya Bu Ida. Keluar lagi ya Bu Idanya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ada kendala audio di Pemalang. Lagi pula juga di Makassar, segera informasi Pak Herik tadi, Makassar sekitar gua ini hujan deras. Jadi biasa ada kendala audio atau jaringan yang kurang stabil. Narasumber keluar dulu, baru masuk kembali. Ya. Kemudian dia bisa join kembali dan audionya sudah bagus. Baik. Untuk workshop sendiri, workshop Lontara kedua itu materinya tentang sedikit berbeda ya Bapak dan Ibu, tentang pemanfaatan akun sejuta umat. Nah, seperti apa akun sejuta umat ini nanti kami dari tim Lontara akan mengupas tuntas tentang akun sejuta umat itu dan pemanfaatannya dalam kegiatan pembelajaran. Ya, Ibu Ida sudah. Oke, Ibu Ida sudah join. Silakan lanjut. Ibu Ida tes sound dulu. Tes. Halo. Oh iya, sudah bagus Bu. Kita lanjut pertanyaan dulu di kolom chat Bu ya. Iya, silakan Pak. Silakan. Ini ada pertanyaan Bu dari Pak Amrullah. Apakah buku pedoman guru hanya untuk guru? Bagaimana dengan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah? Apakah bisa menyusun buku pedoman guru juga? Iya, makasih. Kalau kepala sekolah tidak membuat buku pedoman guru, tidak ada buku pedoman gurunya. Buku hanya untuk guru saja. Apakah itu guru mata pelajaran? Jadi guru itu kan ada di dalam buku pedoman guru ini ada 5 kelompok guru. Yang pertama adalah guru mata pelajaran dan guru kelas. Kedua adalah guru TIK. Ketiga adalah guru PAUD. Keempat guru PAUD, guru inklusi, yang guru sekolah SLB. Ya, itu ada 5 kelompok guru itu saja, tidak ada kepala sekolah, Pak Amrullah. Demikian Pak Hairil. Kita lanjut Bu, masih di kolom chat dari Bu Nani Mariani. Pada halaman terakhir buku pedoman guru yang Ibu buat tertulis program PKB yang dilakukan guru itu yang sudah berjalan, apa yang baru direncanakan. Yang file yang kita bagikan Bu ke saya, itu tertulis program PKB yang dilakukan guru yang sudah jalan atau yang baru direncanakan yang ditulis. Yang direncanakan, semua yang akan dilakukan Januari sampai Desember. Ya, jadi kalau yang sudah dilaksanakan itu untuk tahun sebelumnya.
Jadi kalau buku pedoman guru itu yang akan dilakukan. Semuanya yang akan dilakukan. Walaupun sudah misalnya kita menyusun buku pedoman guru karena ini sudah bulan Februari dan kita sudah mengikuti pelatihan di bulan Januari. Nah, itu kita anggap saja bahwa kita baru merencanakan walaupun kita sudah melaksanakannya. Karena buku pedoman guru itu ditandatangani di Januari walaupun kita susunnya nanti bulan Februari. Begitu Pak Hairil. Ini masih ada Bu di kolom chat. Apakah buku pedoman guru bisa ber-ISBN atau harus diseminarkan untuk syarat kenaikan pangkat? Tidak Pak. Kalau buku pedoman guru, jadi mungkin saya luruskan dulu ya Pak Hairil ya. Itu buku guru dengan buku pedoman guru itu berbeda. Berbeda, tidak sama. Nah, yang kita bahas di sini adalah buku pedoman guru. Jadi buku pedoman guru tidak perlu ber-ISBN, cukup dijilid. Kalau mau jilid cantik ya boleh, dikelip biasa saja itu sudah sama saja nilainya 1,5. Yang penting adalah kepala sekolahnya mengesahkan, atasannya mengesahkan, itu saja. Jadi tidak usah ber-ISBN, tidak usah di kepercetakan. Jadi print biasa saja dicetak biasa baru dijilid biasa. Asalkan sesuai dengan komponen-komponen seperti yang kita bicarakan tadi. Seperti itu Pak Hairil. Baik Bu, kita pindah ke bertanya langsung. Pak Rahmat, silakan Pak. Pak Rahmat, silakan bertanya langsung ke narasumber kita. Ya, terima kasih Pak. Yang tadi kan masalah buku pedoman guru Bu ya. Iya. Nah, itu kebanyakan tim penilai tidak mau menilai itu bagaimana Bu ya. Padahal sudah sesuai dengan buku 2 dan buku 4 yang kita buat. Ya. Terus solusinya bagaimana Bu supaya untuk bisa dinilai sebagai angka kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat. Ini itu Bu. Oh ya, kalau itu saya tidak bisa jawab Pak, karena itu kewenangannya tim penilai. Kalau Oh, gitu. masalah dinilai atau tidaknya, mungkin ada yang tidak sesuai dengan kriteria sehingga tidak dinilai. Mungkin Ibu Umi bisa menjawab kalau itu, karena Ibu Umi berteman dengan banyak tim penilai. Karena alasannya itu Bu, permisi Bu ya, karena alasannya itu kalau membuat buku pedoman guru itu dianggap terlalu mudah untuk mendapatkan angka kredit katanya. Jadi kalau bisa tuh hanya membuat PTK saja. Jadi tidak perlu membuat buku pedoman guru. Nah itu bagaimana Bu untuk meluruskan pemahaman itu? Saya sebenarnya pernah bikin buku pedoman guru untuk kenaikan pangkat saya ke 4C. Nah itu dihitung buku pedoman gurunya saya lihat. Hanya saya belum mampu ke 4C karena ada masalah di jurnal saya. Ternyata jurnal yang saya tempati untuk membuat tulisan itu tidak tahu kenapa tidak diakui itu sehingga ditolak. Nah, tapi dihitung saya lihat di daftarnya sudah ada, berarti dihitung, berarti ada yang menghitungnya, berarti hanya mungkin tidak satu suara di tim penilai mungkin. Saya ada beberapa teman tim penilai katanya dihitung. Tapi untuk menjelaskan ini saya tidak berani Pak, karena saya bukan tim penilai. Ya, gitu Pak. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Mungkin ada yang lain bisa membantu untuk menjawabnya Bu. Iya, mungkin ada yang bisa membantu.
kita pindah ke Ibu Haryati Ningsih. Ibu Haryati Ningsih, silahkan bertanya, Bu. Oh, terima kasih atas waktunya, Bapak. Suara saya terdengar? Jelas-jelas, Bu. Oh iya. Saya itu baru aja apa ya namanya, mengurus kenaikan pangkat dan insya Allah bulan April 2021 itu terbit SK-nya gitu, Pak, dari 3D ke 4A. Nah, ini berarti kan dalam proses menunggu ya, antara Januari sampai April itu dalam proses menunggu karena nanti SK-nya terbit di bulan April. Nah, terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ibu narasumber untuk membuat buku pedoman guru, apakah kalau seandainya saya membuat kan harus dari bulan Januari ya Bu dihitungnya. Kalau misalkan saya buat dari bulan Januari 2021 hingga bulan Desember, apakah buku pedoman guru saya itu diakui, Bu? Sementara saya sedang proses menunggu SK gitu. Nanti SK-nya turun atau terbit di bulan April 2021. Terima kasih. Halo? Ibu Ida. Koneksi lagi Ibu Idanya. Pak Erin. Iya, jaringan kayaknya nih Bu ya. Virtual barangkali. Jadi, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom chat sambil menunggu narasumber kita untuk join kembali. Izin Pak Mungkin Hairil. pertanyaan Bapak, mungkin pertanyaan saya harus disampaikan ulang nanti pada saat Ibu narasumber sudah hadir kembali, Pak. Iya, iya Bu, siap. Oh iya, iya siap. Terima kasih. Ibu Ida. Iya, sambil membantu ya Pak Hairil Kadi, mungkin Pak Hairil Kadi masih mencari Bu Ida di kolom attendee. Saya masuk kembali ya Pak, iklan lewat dulu sambil Ibu nunggu Bu Ida. Ya, baik Bapak dan Ibu, terkait workshop Lontara edisi kedua yang dilaksanakan nanti pada bulan Desember. Untuk informasi pendaftarannya, Bapak dan Ibu yang menggunakan handphone boleh klik di kolom partisipan dan bukan nama saya atau panelis yang lainnya atas nama Ika Ayuvia Johan. Di situ ada informasi terkait link pendaftaran workshop Lontara yang kedua. Kemudian ya silakan diisi juga daftar hadirnya Bapak dan Ibu. Kemudian juga di kolom chat yang sudah saya bagikan, silakan klik ya nama saya. Kalau misalnya kesulitan mencari chatting atau link pendaftaran, bisa klik nama saya, kemudian ada informasi atau link pendaftaran workshop Lontara. Jadi Bapak dan Ibu, kegiatan Lontara ini akan berlangsung dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Maret 2021 dan biaya pendaftarannya sebesar Rp50.000 transfer melalui rekening BRI atas nama Ika Ayuvia Johan. Nanti kode saja ya Pak Hairil Kadi kalau misalnya sudah ada idenya. Bu Ika boleh nanya sambil menunggu Ibu presenter? Silahkan Ibu, silahkan. Untuk Haryati. webinar malam ini 32 jam atau hanya Oh bukan, webinar? terpisah Bu, jadi bukan kelanjutan dari materi ini, kami akan mengadakan workshop di luar dari materi ini. Workshopnya tentang pemanfaatan akun sejuta umat. Kalau yang beredar sekarang kan pemanfaatan akun Google Suite ya, Google Suite for Education, tetapi nanti kami akan menyajikan materi yang agak sedikit berbeda tentang pemanfaatan akun sejuta umat itu seperti apa. Maksudnya akun sejuta umat itu akun Gmail atau bagaimana, Bu?
Nah, akun sejuta umat itu tentunya pemanfaatan semua akun Gmail di dalam pembelajaran seperti apa nantinya ada sedikit berbeda nanti dari narasumber. Katanya nih edisinya spesial, jadi yang penasaran seperti pemanfaatan apa akun sejuta umat itu bisa langsung mendaftar aja. Berbeda dengan G Suite, Ibu? Berbeda dengan kurikulum yang ada di Google Suite. Oh. Iya, kalau kurikulum yang sudah beredar kan Google Suite, pemanfaatan Google Classroom, kemudian ada pemanfaatan Google Meet, dan lain-lain. Tapi kami mengajikan nanti yang agak sedikit berbeda dari pematerinya langsung, yaitu founder Lontara, Pak Imran Nosyadi. Ini sudah ada Bu Ida ya? Iya, ada, halo. Oke, silakan lanjut Bu Ida dan Pak Hairil Kadi. Ya, makasih. Pertanyaan saya boleh diulang, Bu? Ya, silakan, Ya, silakan Mbak. Kalau Terima kasih banyak. Saya ulang pertanyaannya ya, Ibu. iya, Jadi, silakan, mohon maaf. Saya itu sedang proses menunggu kenaikan pangkat saya dari 3D ke 4A yang insya Allah akan terbit itu di bulan April, Bu, di bulan April 2021. Iya. Nah, dalam proses menunggu itu apakah saya bisa gitu, Bu, membuat buku pedoman guru kan terhitung dari bulan Januari ya, Bu, 2021 hingga bulan Desember. Sementara saya dalam proses menunggu SK gitu dari 3D ke 4A yang akan terbit bulan April 2021. Apakah nanti kalau saya membuat buku pedoman guru di tahun 2021 itu akan dihitung gitu angka kreditnya, Bu? Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Saya ucapkan selamat dulu ya, Bu. Sudah mau dapat. Amin. Terima kasih, Bu. Iya. Begini, Bu. Sebenarnya ya, buku pedoman guru itu kita susun bukan untuk semata-mata untuk kenaikan pangkat saja. Kalau anggota saya yang non PNS pun saya suruh bikin buku pedoman guru. Hitung-hitung belajar membuat perencanaan apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, buku pedoman guru itu berlaku Januari Desember 1 tahun. Nah, kalau Ibu misalnya akan naik pangkat di bulan April, otomatis misalnya terhitung mungkin 1 April terhitung. Berarti buku pedoman gurunya kalau kenaikan pangkat berikut ya, mulai 1 April berarti tidak bisa dong. Nah, jadi buku pedoman gurunya yang dihitung itu yang nanti 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Nah, itu untuk iya, Bu. ya, apalagi Bu, boleh menambahkan, Bu? Iya, silakan. Kan kalau buku pedoman guru tidak bisa ya, Bu, ya, bisanya untuk tahun depan karena saya terhitungnya bulan April ya, Bu, ya. Nah, kalau seandainya terkait dengan SKP, Bu, SKP juga kan dibuatnya kan rencananya di bulan Januari ya, Bu, ya. Iya, betul. Targetnya di bulan Januari gitu kan. Nah, itu kalau terkait dengan SKP, misalkan saya selama bulan Januari sampai bulan Maret itu mengikuti pelatihan itu terhitung atau tidak, Bu? Kalau SKP, ini kan Ibu itu pada saat kenaikan pangkat, itu kan kenaikan pangkat itu tahunan ya Bu ya, Januari Desember. Itu dihitung satu dupa tahunan. Jadi kalau Ibu dihitung di kredit angka kreditnya yang lalu, itu kan pasti dihitungnya sampai 31 Desember, tidak hitung yang Januarinya. Ya, hanya proses pengurusannya itu kan tidak mungkin langsung selesai penilaian langsung terbit kan. Jadi ada jeda sehingga terbitnya nanti di April. Nanti di April. Jadi kalau untuk SKP, sebenarnya kalau SKP itu dihitung minimal 6 bulan. Jadi bisa 6 bulan dihitung satu SKP.
Tetapi kalau untuk kasusnya Ibu ini Berarti tetap kan dihitung Januarinya ya, Bu? belum dihitung. Tapi khusus untuk buku pedoman tetap dihitung. Tetap dihitung Tetap Januari. dihitung ya, Bu, ya, untuk SKP ya, Bu? Ya, tetap dihitung di apa SKP dan kalau menyusun buku pedoman guru tetap dihitung. Tetapi kalau nanti Ibu menyusun untuk kenaikan pangkat berikutnya kan terhitung mulai, kan begitu Bu ya. Terhitung Iya, mulai April 2021. Ya, berarti semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Januari sampai April itu ya tidak boleh masuk, tidak dihitung karena sementara dalam proses kenaikan pangkat kan. Ya, Iya. walaupun Tapi kalau untuk SKP itu dihitung ya, Bu, ya? iya tetap dihitung, tetap Oh, masuk. iya. Bu, terkait dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini, apakah nanti akan di-share ke dalam grup WhatsApp, Bu? Iya, saya sudah share ke Pak Hairil, ke hostnya. Ya, tergantung beliau bagaimana. Nanti beliau yang menjawab itu. Saya iya. sudah share di kolom chat, Bu. Oh, iya, siap. Terima kasih banyak, Ibu sama Bapak. Iya, sama-sama. Sampai jam berapa, Pak Hairil? Halo, Pak Hairil. Mikrofonnya Pak Heril. Biasanya sih Bun sampai jam 12 malam nih Bun. Oh, Sampai jam begitu. ini terkait dengan pertanyaan Ibu Harti tadi, Bu, ada dari pertanyaan Bapak Sulhilia atau Ibu ya. Kalau seandainya kita mau mengusulkan golongan periode Oktober 2021, mungkin maksudnya kenaikan pangkat, apakah bisa kita gunakan buku pedoman guru tahun ini periode Januari-Desember? Tidak bisa, Bu. Nanti ambil saja yang 2022. Atau yang sebelumnya. Oke. Oh, jadi 2019, 2020 dia bisa ambil ya? Iya, sebelumnya. Itu kan satu saja dihitung selama periode kenaikan pangkat kita. Jadi pilih yang utuh saja daripada pilih yang setengah-setengah nanti ditolak kan. Jadi misalnya seperti yang saya katakan tadi, misalnya kenaikan pangkat kita itu 4 tahun, maka buku pedoman guru yang dihitung satu saja, bukan 4. Tidak boleh dihitung 4 begitu, satu saja yang diakui. Seperti itu, Bu. Jadi ambil saja yang utuh tahunnya. Walaupun misalnya kita tidak susun di tahun lalu, ya anggaplah disusun. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Oh iya, kirain hilang lagi. Ini masih ada lanjut di kolom chat, Bu. Apa saja lampiran pelengkap dari buku pedoman guru? Bisa RPP, kemudian silabus, kemudian perencanaan yang kita lakukan. Kalau RPP-nya itu semuanya atau cukup sampel saja, Bu, yang disimpan di lampiran? Tergantung penilainya. Kadang ada penilai menerima sampel saja, tapi kadang ada penilai yang tidak mau, harus utuh. Saya sendiri memilih yang utuh. Saya memasukkan semua Januari 2 semester. Jadi semua RPP 2 semester. Kemudian semua kegiatan yang dilakukan selama 2 semester. Jadi mulai dari skenario pembelajarannya, penilaiannya, silabusnya, program semesternya, program tahunannya,
Jadi itu buku Waduh. pedoman guru saya itu tebal. Karena semua dimasukkan lengkap selama 1 tahun. Dan saya biasanya hanya 1 kali saja susun buku pedoman guru. Itu saja yang dipedomani setiap tahun. Selama 1 periode kenaikan pangkat. Seperti itu, Pak Erik. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung silahkan raise hand. Kita masih ada pertanyaan di kolom chat ini dari Bu Windarti. Terkait penjelasan tadi SKP bisa dihitung 6 bulan. Bagaimana perhitungan angka kreditnya? Apa setengah juga? Begini, saya punya pengalaman menghitung SKP 6 bulan. Saya punya anggota, saya punya guru beralih dari staf ke guru. Jadi dia terbit SK sebagai gurunya itu 1 Juli. Sementara dia punya SK untuk Januari Juni itu staf TU. Maka saya terbitkan, saya komunikasikan dengan yang berwenang, yang punya kompeten dalam bidang ini. Jawabannya adalah buat 2 SKP. Jadi 1 SKP Januari Juni untuk staf, 1 SKP Juli Desember untuk guru. Kemudian saya tidak langsung percaya dengan jawaban ini. Saya buka-buka aturan. Ternyata di buku yang saya baca itu mengatakan bahwa penerbitan SKP itu minimal 6 bulan. Jadi bisa 6 bulan. Kemudian yang dihitung untuk nilai akhir adalah SKP terakhir yang diperoleh. Jadi misalnya kita punya SKP Juli Desember dan Januari Juni, maka yang dihitung adalah yang Juli Desember. Tidak dibagi 2, tetap utuh untuk 1 tahun. Seperti itu, Pak. Pak Heril? Oh iya ya, Bu. Ya. Ini masih pertanyaan di kolom chat dari Pak Muhaimin. Pertanyaannya, banyak guru yang membuat SKP tidak terinci, hanya global dengan nilai angka kredit yang sudah ditetapkan. Bagaimana kalau dibuat terinci dan nilainya bagaimana? Apakah angka kreditnya sama yang dibuat terinci atau yang dibuat hanya globalnya saja? Maksudnya apa yang terinci? Maksudnya mungkin seperti ini, Bu. Misalnya mengikuti pelatihan lamanya 30 sampai 81 jam. Kemudian mungkin ada juga yang membuat mengikuti workshop ini 32 jam. Mungkin seperti itu. Ya, Ada yang mengambil kata di buku 2, ada yang mengambil uraian sesuai dengan kegiatan yang diikuti. Mungkin begitu maksudnya. Kalau perinci, saya kurang jelas di sini. Saya menurut versi saya saja ya. Begini, misalnya mengikuti pelatihan 30 antara 30 sampai 80 jam. Ini kan nilainya 1. Nah, ini kita kan pimpinan kan yang mau menilai nanti. Untuk SKP ya, saya bahas SKP ini, bukan kenaikan pangkat. Jadi yang mau menilai ini kan pimpinan. Nah, pimpinan tidak tahu apakah kita mengikuti dengan baik, apakah kita menguasai semua materi yang dibawakan oleh pemateri, ataukah
kita hanya sekedar, apalagi yang online, hanya sekedar hadir, kemudian nanti penutupan langsung ikut dapat sertifikat. Pimpinan kan tidak mengerti di situnya. Nah, untuk itu ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 1 adalah surat tugas, 2 adalah laporan deskripsi hasil pelatihan, dan 3 sertifikat. Nah, untuk yang kedua inilah nanti mungkin yang membedakan apakah kita mengikuti dengan baik atau tidak dari laporan deskripsi hasil pelatihan. Nah, disitulah nanti kepala sekolah akan memberikan nilai kualitas dari sertifikat yang kita peroleh. Jadi kepala sekolah tidak serta-merta atau atasan kita tidak serta-merta ada sertifikat langsung kasih nilai, melainkan pasti dibacalah bagaimana laporannya. Ya, seperti itu. Mungkin itu saya tidak jelas tadi pertanyaannya Pak, maksudnya yang bagaimana. Jadi saya kira-kira saja seperti itu. Begitu Pak Heril, mungkin yang dapat saya jawab. Kita lanjut yang ingin bertanya langsung. Ibu Susi, silahkan Bu. Ibu Susi. Ibu Eti mungkin mau bertanya langsung, Ibu Eti Herawati. Bapak Ibu yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber, silahkan raise hand. Nanti diaktifkan mic-nya. Ini ada Ibu Mayarina ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini saya ada mendengar kata Ibu bahwasannya buku pedoman guru itu disajikan hanya 1 kali tiap 1 periode kenaikan pangkat, ya kan Bu? Iya. Misalnya saya Bu terakhir menerima SK saya 2018 April, bulan April. Jadi kemungkinan kalau saya mengusulkan misalnya ya kan Bu 4 tahun 2022 ya kan Bu misalnya. Jadi itu saya hanya menyusun 1 kali 1 buah buku pedoman guru. Dan itu yang mau saya buat itu yang di tahun berapa Bu? Karena kan saya dengar tadi kata Ibu, buku ini disusun setiap tahun. Sementara tim penilai hanya mengambil 1 tahun aja. Tahun yang mananya lah Bu kira-kira? Yang mana saja Bu? Selama periode itu bisa tahun ini 2021 naiknya nanti usulnya nanti 2022 ya? Iya misalnya. Ya berarti tahun inilah kan tahun lalu sudah lewat. Jadi tahun inilah susun. Kalau berarti tahun yang pasti tahun yang masih dijalani atau bakal menuju untuk ini pengusulan golongan itu gitu ya Bu? Untuk tahun ini, apapun yang akan kita lakukan untuk tahun ini. Jadi sesuai dengan formulir SKP. Jadi disesuaikan. Kalau di formulir SKP kita merencanakan mengikuti pelatihan diklat fungsional lamanya antara 30 sampai 80 jam, maka itu juga yang kita masukkan nanti di buku pedoman guru yang kita rencanakan. Tapi kalau kita merencanakan akan menulis buku 2 misalnya, kita masukkan juga di buku pedoman guru akan menulis buku 2 buah. Gitu. Saya kurang paham loh Bu. Saya pikir kalau SKP itu kan Bu sebenarnya kebanyakan masih rencana juga ya Bu sebenarnya dan disusun tiap tahun di akhir tahun ya Bu 31 Desember gitu ya kan Bu setelah jadi. Sementara kalau buku pedoman guru ini apakah persis cara pembuatannya seperti SKP juga? Begini Bu, penyusunan formulir itu SKP Bu, susun SKP itu Bu bukan Desember, tetapi Januari. Kan iya berarti.
Itu di penyusunan SKP kan ada dua, ada SKP dan ada perilaku kerja. Nah, untuk yang formulir SKP itu disusun di Januari. Tapi untuk penilaian SKP itu dilakukan di Desember. Ya, Dan betul. ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berpedoman pada penilaian kinerja guru. Jadi itu penilaian kinerja guru, kalau kita sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas, maka kita memiliki, selain guru bimbingan ya, kita memiliki 14 kompetensi. Nah, 14 kompetensi inilah yang akan kita urai selama 12 bulan. Gitu. Jadi misalnya kita melakukan diklat fungsional yang lamanya antara 30 sampai 80 jam, itu masuk di kompetensi 4, yaitu kompetensi profesional. Nah, di poin pengembangan keprofesian berkelanjutan. Gitu. Jadi ada 3 hal di sini yang kita bicarakan untuk membahas ini. Yang pertama adalah formulir SKP atau yang biasa disebut rencana kerja tahunan atau RKT. Yang kedua adalah penilaian kinerja guru, PKG. Nah, inilah yang menjadi pedoman untuk penyusunan buku pedoman guru. Jadi ini ada 3 hal ini yang harus kita pahami. Jadi jangan dipisah-pisah. Begitu mungkin, Bu. Satu lagi Bu, itu nanti akhirnya jatuhnya dia kalau dimasuk ke Dupak, dia termasuk nilai di unsur penunjang Bu, unsur utama. Apa Bu, yang mana itu misalnya? Unsur utama Bu, dengan nilai 1,5. Oke Bu, oke. Mudah-mudahan saya masih sedikit paham lah. Sama. Karena nggak pernah nyusun. Kami Bu kalau nyusun SKP itu bukan kami loh Bu, ada spesial guru yang mengerti. Sehingga kadang-kadang ngaco juga itu yang dibuatnya itu. Nggak sesuai dengan selera kita. Oh Tapi tidak. Kalau itu Bu, ya itu kita sendiri. Mana orang tahu apa yang kita mau rencanakan. Betul Orang Bu. lain bisa tahu. Benar tuh Bu. Harus kita sendiri. Nah, nanti pada saat penilaiannya itu baru atasan. Apakah kita melaksanakannya dengan baik? Karena akan dilihat bagaimana kualitasnya kita, bagaimana lamanya pekerjaan yang kita lakukan. Itu kan menjadi pembagi semua pada saat penilaian formulir yang kita sudah susun. Nah, dari situ barulah muncul nilai untuk SKP. Yang 60% itu ya Bu ya, yang 60%. Kali dengan 60%-nya. Seperti itu prosesnya. Kalau satu orang kalau ada tim yang kerja, itu kesalahan. Nah, begitu mungkin Bu. Iya, makanya nanti kalau mau naik golongan betulan kan Bu, baru diperbaiki lagi. Dibuka lagi, diperbaiki. Makanya kerjanya jadi ribet. Bagaimana dengan itu kan ada online atau belum online ya? Itu Belum. nilai SKP PPK itu kan dilaporkan secara online. Kalau belum tidak masalah, bisa saja bongkar pasang. Nah ini masalah online Bu. Iya betul Bu. Nanti saya coba lah Bu yang Ibu kasih tadi, yang Ibu share tadi. Coba saya buat, nanti saya ajukan ke pengawas. Kalau dia oke, bisa kami lanjutkan ya Bu. Ya kan Bu? Ya. Direvisi lah, perbaiki lagi. Itu hanya sepintas itu. Udah jadi pedoman lah itu Bu. Dari kan nggak ada. Dikembangkan, itu belum ada. Iya, Tadi sih saya, sore-sore dikasih tahu oleh panitia. Jadi dadakan saja itu bikinnya. Bu, kalau misalnya pun itu dari Januari kan belum terlambat, Bu. Ini kan Februari. Anggap aja yang lalu itu kita masukkan. Kan nggak apa-apa ya, Bu, ya? Nah, seperti yang saya katakan tadi, walaupun kita menyusunnya di bulan Maret misalnya, kan tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya mau tanda tangan, ya no problem. Jadi misalnya kita susunnya di Maret, semua kita lakukan di Januari sampai Maret, itu tetap masukkan sebagai perencanaan.
Misalnya Adanya lampirannya, Bu. sudah ikut webinar hari ini, nah itu kan kita tetap Mm. menganggapnya sebagai perencanaan, walaupun sudah kita laksanakan. Nah itu Ibu, ya berarti kalau seandainya ini kita laksanakan, berarti nyusun SKP-nya jadi mudah lah ya, Bu ya, karena udah terencana semua di situ. betul, itulah tujuannya di sini, tujuannya RKT, namanya juga rencana kerja. Tahunan. Bukan hanya penyusunan SKP saja yang mudah, Bu. Termasuk melaksanakan PKG sudah mudah, baik bagi kita yang mau menilai kita, baik itu penyusunan buku pedoman guru maupun yang akan kita lakukan selama 1 tahun itu, semua sudah mudah karena semua sudah kita rancang dari awal. Enak. Nah, nanti tinggal bikin catatan kecil di mana kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki untuk next time, untuk tahun berikutnya. Jadi pada saat kita menyusun buku pedoman guru tahun berikutnya, kita sudah tahu, oh saya harus memperbaiki yang ini. Oh saya ada kekeliruan di sini. Mungkin seperti itu. Berarti ini dasarnya ya, Bu ya. Ini dasarnya ya, Bu ya. Tadi bingung juga apa itu buku pedoman guru itu, bingung juga. Akhirnya ini dasarnya supaya bisa nanti dia terwujud ke SKP ya, Bu ya. Akhirnya ke Dupak. Oke, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Bukan SKP saya yang utama. Bu Ida, kita lanjut, masih ada pertanyaan. Ibu Sri Handayati, silahkan bertanya langsung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Kenalkan Ibu, saya Bu Sri Handayati dari SMP 1 Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Ya, salam kenal. Iya. Sangat menarik tadi penjelasannya. Ini Bu, terkait dengan ini saya masih begitu penjelasan tadi, buku guru dengan buku pedoman guru sama apa enggak, Bu ya? Beda lah, Bu. Beda. Berarti kalau kemarin itu saya ikut pelatihan itu buku guru, berarti yang isinya seperti RPP, silabus dan sebagainya itu. Kalau buku pedoman guru ini, Bu? Enggak ya? Kalau buku guru itu ada 4 buku kan? Ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Nah, termasuk di dalamnya termasuk sampai ke ikrar guru dan lain-lain kan? Itu kan buku guru. Nah, kalau buku pedoman guru adalah semacam sama dengan rencana yang akan kita lakukan selama 1 tahun itu. Jadi di dalamnya itu akan tercermin apa rencana yang akan kita lakukan di bulan Januari, apa rencana yang akan dilakukan di bulan Februari, demikian seterusnya sampai bulan Desember. Itu garis besarnya kalau buku pedoman guru. Beda buku guru. Nah, dalam buku pedoman guru bisa saja dimasukkan buku guru. Tetapi di dalam buku guru tidak ada buku pedoman guru. Mungkin begitu, Bu. Secara kasarnya. Bu Sri? Halo, Bu Sri. Atau suara saya yang hilang? Bagus, Bu. Oh. Bagaimana penjelasannya? Saya kira cukup. Ibu Handayati. Halo, iya. Bagaimana, Bu? Sudah cukup penjelasannya? Iya, masih belum selesai tadi penjelasannya tadi. Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu ya. Berarti begini, Bu, untuk yang pengajuan, kebetulan ini saya kan untuk persiapan untuk menuju ke 4C, ini sudah buat buku guru. Yang buku pedoman ini saya masih baru dengar sekarang ini. Apakah untuk kenaikan pangkat ini juga dibuat, Ibu? Iya, justru buku pedoman guru itu nilainya 1. Kalau buku guru tidak ada nilainya di kenaikan pangkat. Walau kan kemarin saya ikut pelatihan katanya buku guru wajib dibuat 1 kali, terserah tahun berapa, gitu. Betul. Yang buku pedoman ini yang saya baru tahu.
Kalau buku guru itu adalah kewajiban kita sebagai guru. Kewajiban kita sebagai guru itu harus, tetapi tidak dinilai dalam kenaikan pangkat. Tetapi itu kewenangannya kepala sekolah, karena jelas kalau kita tidak menyusun buku guru, ya saat PKG tentu kita dapat masalah. Begitu kan Bu Sri? Oh iya. Jadi pedoman guru, kalau kita tidak susun ya tidak masalah. Kepala sekolah tidak bisa menghukum kita dengan mempermasalahkannya di PKG. Kalau buku pedoman guru. Tetapi buku pedoman guru bisa kita gunakan untuk kenaikan pangkat. Oh gitu ya. Ya alhamdulillah. Berarti ini nanti saya buat ini. Soalnya ini saya pengajuan ini mulai bulan Februari akhir ini saya ngajukan. Ini berarti langsung saya buat ini Bu ya. Ya silahkan Bu. Iya. Terus Ibu berarti ini buku pedoman guru itu saya kan mengajukannya tahun 2020 ini. Berarti yang saya gunakan mulai 19. Iya. Kalau 2020 ah. Iya, saya mengusulkannya Desember 2020. Oh, ambil yang Januari Desember 2020. Walaupun susunnya di 2021. Yang penting kepala sekolahnya mau tanda tangan. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah ini bisa menambah wawasan saya. Terima kasih. Ini segera saya lembur ini saya buat ini. Ya silakan. Terima kasih. Ibu, kita pindah di kolom chat dulu. Ini banyak pertanyaan. Bagaimana penulisan rincian kegiatan dalam SKP apabila kita menyusun buku pedoman guru? Maksudnya? Bagaimana penulisan rincian kegiatan dalam SKP apabila uraiannya maksudnya barangkali ini Bu, uraian di SKP-nya bagaimana? Kalau SKP kita cantumkan saja, kan sudah ada itu semua di formulir SKP. Kita katakan saja, tandai saja ya, maka otomatis akan muncul nilai 1,5 untuk buku guru. Oh iya ya Bu. Kemudian untuk bukti fisiknya ya buku gurunya itu, buku pedoman gurunya itu, bukan buku guru, sorry. Buku pedoman gurunya itu saja dimasukkan. Kita beralih ke yang mau bertanya langsung. Ada Ibu Haryanti. Silahkan Bu. Ya, Ibu Bu Haryanti. Haryanti. Mana Bu Haryanti? Kita beralih kembali ke kolom chat karena Ibu Haryanti kayaknya masih. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Okta Nova Rahmi. Pertanyaannya, kita sudah isi e-kinerja secara online. Ada SKP, kegiatan bulanan, dan kegiatan harian yang kita isi. Apakah rincian kegiatan ini kita print dan kita jadikan buku pedoman guru? Bisakah Bu? Iya, kalau sudah susun seperti itu, nah maka itu buku pedoman guru. Tinggal saja. Tinggal disatukan. Sudah bikin buku pedoman guru itu. Oh, sudah buku pedoman guru. Sudah mantap itu. Kalau e-kinerja, kalau sudah e-kinerja itu sudah bagus.
Halo. Ya, ya Bu. Iya. Ini terkait masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi yang kepala sekolah dari Pak Agus Sumarno. Kepala sekolah setelah tidak mengajar, apa masih boleh membuat buku pedoman guru? Tidak berlaku untuk kepala sekolah. Tidak ada, bukan untuk kepala sekolah, tapi untuk guru. Apakah ada buku pedoman kepala sekolah, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada, tidak dihitung angka kreditnya. Kalau kepala Ini sekolah, ada pertanyaan kembali. Itu buku pedoman guru masuk di pengembangan diri atau di publikasi ilmiah? buku pedoman guru itu di pengembangan diri. Pengembangan diri. Iya. Sorry. Publikasi ilmiah. Sorry. Betul, Ibu. Dia sama membuat buku bidang pendidikan, membuat modul, membuat diktat, menemukan teknologi itu satu kelompok. Dia masuk PIKI. Oke. Karya ilmiah pengembangan. Kalau pengembangan diri hanya pelatihan kan? Pelatihan saja. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, ini Bu Haryanti, Ibu. Salam kenal juga. Saya boleh langsung untuk bertanya, Ibu? Silahkan, Bu, silahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Yang saya tanyakan, di sekolah saya, itu untuk SKP, kan kebetulan setiap guru membuat sendiri. Kemudian kami ada tim penilai, istilahnya ya seperti tangan keduanya kepala sekolah, ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ada tim koordinator yang nanti dari Bapak Ibu guru itu dikoreksi dulu oleh tim tersebut. Kemudian baru disampaikan ke kepala sekolah. Terus apakah seperti itu? Teman-teman kan membuat sendiri, otomatis teman-teman guru kami sudah tahu nggih itu semua adalah hasil kerja beliau semuanya. Berarti bisa diakui nggih Ibu nggih? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan, seandainya ini saya membuat buku pedoman guru, di dalam tupoksi atau pembagian tugas di sekolah, saya diantaranya kan mendapat tugas sebagai koordinator untuk penyusunan RKS, RKAS, dan seterusnya termasuk EDS itu nggih. Terus yang kedua termasuk juga saya sebagai tim di dalam PKG, SKP, dan penyusunan pak tahunan. Nah, yang saya tanyakan biar bisa dimasukkan ke dalam buku pedoman guru, bukti yang dilampirkan apa nggih Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heril, langsung ya? Silakan Bu. Ya, makasih. Begini Bu, yang pertama ada tim, ya memang seperti itu. Kan prosesnya adalah kita guru masing-masing menyusun. Iya, betul. Menyusun. Tapi kan kadang ada juga guru kan tidak paham. Ada yang memang yang sudah paham sekali, ada yang belum paham. Nah, ini biasanya dibantu oleh tim untuk mengarahkan. Seperti ini caranya. Nah, kalau sudah oke ACC, ini oleh tim ini dilaporkan ke kepala sekolah. Nanti pada bulan Desember atau November, biasanya November Desember. Iya, betul, November. Sekolah bersama timnya ini tadi, ini yang akan menilai sejauh mana ketercapaian
perencanaan yang telah disusun tadi, misalnya kita merencanakan akan membuat alat peraga kategori kompleks. Kita merencanakan kategori kompleks. Nah, nanti tim ini yang akan menilai alat peraga kita, apakah benar ini kategori kompleks ataukah hanya kategori sederhana saja. Nah, inilah fungsinya tim ini. Nah, kemudian misalnya pada saat kita menyusun alat peraga tadi, kita menargetkan misalnya 6 bulan. Nah, apakah guru tersebut memang menyusun 6 bulan? Ataukah dia tidak mampu menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan? Nah, ini kan tugasnya ini, tim ini. Jadi tim ini membantu kepala sekolah dalam hal menilai SKP yang telah disusun oleh guru. Itu yang pertama ya, Bu ya. Iya, Ibu. Iya, terima kasih sekali, Ibu. Iya, yang kedua, apa itu tadi yang kedua, Bu? Ini bukti yang dilampirkan dalam buku pedoman guru. Kalau ini sebagai koordinator penyusunan RKS dan sebagainya, Ibu, termasuk juga PKG, SKP, dan Dupak tahunan. Iya, itu dimasukkan semua. Seperti yang saya kirim ke Pak Hairil itu sudah ada. Jadi dia kita masukkan semua. Sudah ada contoh lampirannya ya, Ibu? Ya? Sudah ada. Oh iya, terima kasih sekali. Satu lagi, Ibu, nambah ini. Seandainya ini kita bikin buku ya, Ibu ya. Kalau di dalam buku 4 itu kan yang bisa dinilai kan maksimal penyusun buku itu ada 4 orang ya, kelihatannya kalau nggak salah saya baca. Nah, kalau yang menyusun buku ini kok yang menyusun lebih dari 4 orang, apakah tetap bisa ada nilainya, Ibu? Terus bagaimana prosentasenya? Kalau buku pedoman guru itu nggak boleh disusun rame-rame, satu orang satu buku. Bukan pedoman guru, Ibu. Bukan buku pedoman guru, tapi misalnya buku di bidang pendidikan atau mungkin buku yang masuk kategori karya inovatif, seperti itu maksud saya. Ya betul, ini di luar materi kita. Iya, yang sewu. Iya, mohon maaf. Kita tahu itu maksimal 4, tetapi 1 ketua itu otomatis yang namanya ditulis nomor 1 itu adalah ketua. Nah, kemudian yang 3, nomor 2, 3, dan 4 itu otomatis anggota. Walaupun misalnya yang ditulis nomor 2 itu sebenarnya yang punya peran penting dalam penulisan buku. Karena mungkin yang cetak itu adalah yang pintar ngetik itu dia masukkan nomor 1, maka dia jadi ketua. Nah, nilainya adalah misalnya buku bidang pendidikan ya. Pendidikan, iya betul Ibu. Misalnya buku bidang pendidikan itu kan nilainya 3 ya. Iya betul, 3. Ya, nilainya 3. Jadi untuk yang nomor 1 namanya itu nilainya 60% dari 3. 0,8. Sementara sisanya itu yang 40% itu dibagi 3. Oh ngaten, iya. Ya, seperti itu yang pernah saya baca, Bu. Saya juga membacanya 4. Hanya kemarin pun permasalahannya ketika kami meneliti yang SKP dari teman-teman itu, ada salah satu guru yang mengajukan buku. Di situ penyusunnya lebih dari 4. Terus nama beliau kan tidak di urutan ke-4 itu, tapi di urutan ke-6 seperti itu. Tapi beliau minta dinilai seperti itu, Ibu. Jadi saya mohon pencerahan. Ya, enggak dihitung. Yang nomor enggak bisa. Iya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf. Ini sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sisa 6 menit, kita tambah 1 pertanyaan. Ini ada Bapak Alfi atau Bapak atau Ibu Alfi Nuasa. Tidur.
smartphone. Dia butuh juga anu. Bapak atau Ibu Nuasa silahkan bertanya. Dong lah. Kita pindah ke kolom chat sambil menunggu Bapak atau Ibu Nuasa. Ini apakah karya ilmiah itu harus linear dengan mapel yang diampu? Tidak. Namanya karya. Langsung dijawab? Ya silahkan Bu. Iya. Ini sebenarnya bukan kewenangan saya, ini sudah di luar konten. Saya buku pedoman guru saja. Kalau karya ilmiah, kan karya ilmiah, karya tulis, PTK. Nah, kalau PTK itu harus sesuai dengan mapel yang diampu. Tapi kalau karya ilmiah, ya karya tulis itu bisa saja kita menulis sesuatu yang kira-kira berkaitan dengan walaupun tidak berkaitan erat dengan tugas kita. Ya, karya tulis ini misalnya kita mau menulis tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik, bagaimana perkembangan peserta didik di masa pandemi COVID-19, tentang perilaku penggunaan handphone misalnya, itu kan terkadang tidak erat, tidak ada hubungannya dengan mapel yang kita ampu. Tapi bisa diakui kalau karya tulisnya ini kita asalkan berkaitan dengan bidang pendidikan. Mungkin begitu. Sebenarnya saya tidak terlalu menguasai ini, tidak berani bicara dalam hal ini. Tapi yang saya tahu seperti itu. Tidak harus sesuai dengan mapel yang diampu. Yang penting kita menguasai materinya dan tahu seluk-beluk apa yang kita tulis dan mampu mempertanggungjawabkannya, ya kenapa tidak? Itu menurut saya. Begitu Pak Hairil. Makasih Bu. Waktu kita sisa 2 menit lagi dari pukul 22. Jadi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, kami mohon maaf karena waktu kita terbatas. Sebelum kita tutup, mungkin narasumber ada close statement-nya bisa disampaikan ke peserta Bu. Terima kasih. Buku guru adalah merupakan bagian dari perencanaan yang harus kita lakukan sejak awal tahun, dengan tujuan apapun yang kita lakukan selama 1 tahun itu kita sudah berdasarkan kepada perencanaan yang telah kita susun di awal. Jadi tujuannya semata-mata untuk mempermudah pekerjaan kita, baik itu dalam hal penilaian kinerja guru maupun dalam hal penyusunan rencana kerja tahunan. Nah, semuanya itu nanti akan berimbas ke nilai akhir, yaitu nilai penilaian kinerja guru dan penilaian SKP. Jadi itu mungkin manfaat dari kita menyusun buku pedoman. Demikian mungkin yang saya dapat sampaikan. Selama kegiatan webinar ini mungkin ada hal-hal yang saya ucapkan yang kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan, dan mungkin ada sesuatu yang saya ucapkan mungkin tidak sesuai, itu mungkin bisa diluruskan. Saya terbuka untuk segala macam kritikan-kritikan dari Bapak Ibu. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan penjelasan yang gamblang tentang buku Pedoman Guru, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta partisipan yang telah berpartisipasi dalam webinar Lontara edisi 58, dan kepada seluruh panelis baik dari afiliasi Sadar, tim Lontara. Saya ucapkan terima kasih. Dengan berakhirnya materi tadi, maka acara webinar malam ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi, ada di kolom chat. Terima kasih Ibu Ida. Sama. Terima kasih Ibu Ida, Ibu Nenden, Ibu Harti Hali, Pak Adrijo. Terima kasih Pak Kadri, Pak Sama Heril. Ibu Ika. Pak Hairi, Terima kasih Pak materinya tadi belum ada di kolom chat. Ada itu Bitly BPG Ida Harliani contoh. Oh, tunggu cari dulu. Kita scroll ke atas, Bu. Kalau Atau saya saya share kembali. Kalau saya Pak Heril, di mana isi daftar hadirnya? Ada di kolom chat, Bu. Silakan Bu diisi. Saya share ulang kembali. Stop rekamannya ya Pak Heril. Oh iya. Iya. Siap. Saya pamit duluan Pak Heril, makasih.